Sambil menggendong putra tercintanya, Dian Novianti, ibu muda yang menculik anaknya sendiri, mendatangi Polrestro Jakarta Barat. Mantan suami Novi, Rio, juga ikut hadir. Di mediasi pihak kepolisian, mantan pasangan suami istri ini sepakat berdamai. Sang anak akan diasuh ayahandanya di hari kerja dan diasuh ibundanya di akhir pekan. Penculikan balita 4 tahun di Jalan Rawat Tengah, Johar Baru, Jakarta Pusat terekam CCTV Kamis lalu. Seorang perempuan membonceng motor membawa kabur korban yang tengah bermain di halaman. Ayah korban melaporkan kasus penculikan ini ke kepolisian. 1 hari kemudian, pelaku diketahui berada di Bojonggede, Kabupaten Bogor, dan ternyata merupakan ibu kandung korban. Sang ibu mengaku nekat melakukan hal itu lantaran selalu dilarang untuk bertemu buah hatinya sejak ia bercerai 3 tahun lalu. Kayak, kasihan Pi, anak lo gak kurus gini, kata gitu. Ya aku melang jadi ya Allah anak gue gitu kan. Setelah tahu, jadi saya anggap ini bukan sebuah penculikan, mungkin hanya sekedar dibawa, mungkin ibunya juga tidak sempat untuk konfirmasi. Setelah sepakat berdamai, kepolisian menghentikan kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Balita berusia 2 tahun meninggal dunia setelah disuntik bius saat akan operasi bibir sumbing. Tidak terima dengan kematian korban, keluarga mengamuk dan membawa jasad bayi ke rumah sakit. Menduga ada kelalaian, keluarga akan melaporkan pihak rumah sakit ke polisi atas dugaan malapraktik. Ada 2 tahun 2 bulan semalam turunnya jam 9 sahabat. Keluarga pasien ini mengamuk sambil membawa jasad balita di dalam keranda mobil ambulans di rumah sakit di Jalan AH Nasution, Medan. Ada rumah sakitnya ini. Keluarga meminta pertanggungjawaban rumah sakit atas meninggalnya Ataraska Kenzi Hamizan. Balita berusia 2 tahun ini meninggal setelah dibius saat akan menjalani operasi bibir sumbing. Keluarga menduga ada kelalaian tim dokter atau tenaga medis karena sebelumnya pasien telah cek kesehatan dan hasilnya sehat. Usai pemakaman, Rika Lidiawati, ibu balita, terus menangis saat ditemui di rumahnya di Jalan Besar Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Justru dibius dia, Prama, bius tidur. Ini belum dimasukkan ke ruang rawat operasi kan. Saya disuruh keluar. Nah, habis itu 1,5 jam gitu saya dipanggil. Bahwasan anak saya itu biru, membiru. Jelaskanlah katanya ada kemungkinan anak saya itu terkena paru-paru. Keluarga akan melaporkan pihak rumah sakit ke polisi karena menyebabkan pasien meninggal dunia atas dugaan malapraktik. Sementara pihak rumah sakit belum memberikan keterangan terkait kematian korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil tewas mengenaskan dibunuh suaminya di rumah kontrakan di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pembunuhan dilatar belakangi cekcok rumah tangga. Warga Jalan Al-Mujahidin, Kelurahan Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur dikejutkan dengan tewasnya seorang ibu hamil di salah satu rumah kontrakan Minggu sore. Korban RNA, 28 tahun, tewas dengan luka parah di kepala, dibunuh suaminya sendiri, AAW. Pelaku tega membunuh istrinya yang tengah hamil 2 bulan setelah cekcok masalah rumah tangga. Usai kejadian, pelaku berhasil diamankan warga dan polisi. Kemungkinan dari informasi itu cekcok rumah tangga. Cekcok rumah tangga. Oh, ini keduanya baru Bu tinggal di sini atau gimana? Kalau di RT saya dia tinggal baru sekitar antara 3 mingguan. Polisi menggelar olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Setelah ditunda sepekan, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini. Agenda sidang berupa pembacaan permohonan dari 22 kuasa hukum Peggy Setiawan. Berikut laporan Faisal Rinaldi.
Ya pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yakni Peggy Setiawan kembali digelar hari ini, di mana sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dan baru saja dimulai tadi sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat permohonan atau gugatan pra-peradilan yang dibacakan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, dan memang pembacaan surat permohonan ini dibacakan secara bergantian oleh ke-22 kuasa hukum atau pengacara dari Peggy Setiawan. Untuk dari kubu Peggy Setiawan sendiri memang mengaku sudah menyiapkan sejumlah dokumen, kemudian juga saksi dan juga ahli untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Kemudian di kubu pihak dari termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat juga telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan atau dilayangkan oleh kubu pihak Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Faisal Rinaldi, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan lantaran Peggy bersikukuh mengaku tidak bersalah dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dan dalam sidang pra-peradilan akan adu kuat bukti yang diajukan penyidik dan juga kuasa hukum Peggy. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan batal digelar Senin pekan lalu setelah penyidik Polda Jawa Barat tak hadir. Kuasa hukum Peggy pun kecewa pasalnya mereka ingin menguji penetapan tersangka pada kasus kematian Vina dan Eki. Terlebih berkas perkara sudah diserahkan ke kejaksaan. Tidak hadir itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja. Tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Polda Jawa Barat beralasan tak bisa menghadiri sidang pra-peradilan lantaran sudah ada agenda kepolisian yang telah terjadwal lebih dulu. Banyak keanehan yang muncul dalam kasus kematian Vina dan Eki membuat kasus ini makin rumit. Salah satunya tak munculnya Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, padahal fotonya beredar tengah menghadiri turnamen bulu tangkis HUT Bayangkara ke-78 dan berfoto bersama dengan Kapolres Cirebon Kota. Belakangan saksi kunci Ketua RT Abdul Pasren juga menghilang, sulit ditemui dan terkesan sengaja menghindar. Keluarga 7 terpidana pun akhirnya menandatangani surat kuasa untuk melaporkan mantan Ketua RT Abdul Pasren ke Mabes Polri. Nggak pernah ketemu Pak dengan saya tuh, bahkan saya berapa kali ke rumahnya. Kemudian waktu ada Kang Dedi pun kami ke situ ke rumahnya, beliau pun nggak ada. Benang kusut kematian Vina dan Eki belum juga terurai. Pra-peradilan menjadi salah satu upaya para kuasa hukum dan tersangka untuk mendapatkan keadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan WNA pengungsi kembali membangun tenda di dekat gedung UNHCR Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka menuntut kejelasan UNHCR untuk memindahkan mereka ke negara tujuan setelah hidup terlunta-lunta selama puluhan tahun. Berikut laporan Ayu Pratiwi. Negara asing membangun tenda tepat di kawasan Kuningan, tepatnya di jalan di depan gedung UNHCR. Dan memang para pengungsi dari warga negara asing ini sudah menggelar tenda kurang lebih selama 2 tahun lamanya, meskipun para pengungsi ini bergantian. Dan saya akan menunjukkan situasi terkini di tempat ataupun di tenda pengungsian yang saat ini dibangun oleh para warga negara asing. Bisa disaksikan bahwa saat ini tepat di belakang saya banyak sekali tenda-tenda yang sudah berdiri, bahkan yang mengungsi di sini tak hanya orang dewasa saja. Tadi kami juga melihat ada beberapa anak-anak yang ikut mengungsi di sini. Dan sebagai tambahan informasi bahwa mereka ini merupakan warga negara asing yang saat ini sedang meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia, yaitu ada beberapa tuntutan, di antaranya mereka meminta agar segera diberikan bantuan dan bisa dikirim ke negara-negara lain, karena mereka menuturkan selama mereka mengungsi di Indonesia dari negara asalnya, mereka tidak diperkenankan untuk bekerja ataupun untuk bersekolah, sehingga itu membuat mereka bingung. Lantas apa yang harus mereka lakukan di sini? Kita akan mencoba wawancarai salah satu pengungsi yang sudah ada di sini. Halo, dengan siapa namanya? Halo, assalamualaikum teman-teman. Saya Khan Ibrahimi dari Afghanistan. Oke, dari Afghanistan. Sudah berapa lama di sini? Saya sudah 10 tahun tinggal di Indonesia. Tapi kamu memiliki kartu dari UNHCR ini? Ya, saya memiliki, tapi kartu ini nggak pakai apa-apa, cuma bisa dipakai untuk jalan-jalan di Indonesia.
Kalau saya mau kerja, tidak bisa. Mau beli SIM card untuk HP, saya nggak bisa. Registrasi harus pakai KTP sama kartu keluarga. Saya datang ke sini mau bantu sama UNHCR. Harus berapa lama saya nunggu di sini? Udah 10 tahun. Pas saya masuk di Indonesia, umur saya 14 tahun. Saya nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, nggak bisa apa-apa. Rata-rata kebanyakan yang pada mengungsi di sini yaitu merupakan warga dari Afghanistan dan juga Irak. Mereka menuntut kepada pemerintah Indonesia dan juga UNHCR untuk segera memindahkan mereka ke negara lain agar mereka bisa bekerja dan juga bersekolah. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, masa libur sekolah masih berlangsung dan jika Anda belum merencanakan liburan, bisa mengajak anak-anak Anda mengunjungi Pekan Raya Jakarta. Banyak promo, diskon, serta hiburan yang menarik tentunya. Kemeriahan Pekan Raya Jakarta masih menjadi favorit warga Jabodetabek maupun warga dari kota lain. Terlebih PRJ bertepatan dengan momen libur panjang sekolah. Pameran terbesar se-Asia Tenggara ini memberikan banyak diskon dan promo menarik bagi Anda yang ingin berburu beragam produk yang tidak bisa Anda jumpai selain di PRJ. Bahkan banyak warga yang sengaja berburu tas dan alat tulis untuk sekolah putra-putri mereka. Ya sebelumnya sih dari tahun-tahun kemarin ya kita udah 2 kali kesini. Terakhir sih hari ini kita baru sempat kesini lagi ya, lumayan sih Mbak, banyak juga tenan-tenan baru ya. Untuk promo-promonya juga menarik, dari diskon setiap ininya bervariasi, jadi lumayan lah buat kita. Jakarta Fair dibuka hingga tanggal 14 Juli 2024. Selain bisa berbelanja, jangan lupa di lokasi ini juga tersedia arena permainan anak. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Libur panjang sekolah wisata air di Kabupaten Bekasi dan juga Bogor, Jawa Barat diserbu pengunjung. Tiket yang murah dan berbagai wahana dalam satu area membuat pengunjung memadati lokasi ini. Tanpa celah tersisa, kolam ombak di wisata air Transvera Park Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini dipadati pengunjung. Tidak hanya kolam ombak, wahana lain seperti seluncuran air serta kolam arus yang berbentuk seperti aliran sungai juga menjadi favorit pengunjung di lahan seluas 6 hektar ini. Selain berenang di lokasi ini, pengunjung juga bisa menikmati tangga Lomia, seluncuran rainbow, kebun binatang mini, museum sejarah Islam, serta bioskop trade movie. Karena harganya lebih terjangkau, terus akses dari rumah ke sini juga terjangkau sama transportasi umum. Sera itu ada dry room, itu kayak ada petting zoo, terus buat ada wahana slide, pokoknya gitulah. Ratusan pengunjung juga memadati kolam ombak di wisata wahana air Bogor, Jawa Barat. Rata-rata pengunjung berasal dari Jabodetabek dan luar kota mengisi libur sekolah. Selain karena jarak yang dekat, udara yang sejuk menjadi alasan pengunjung datang. Selama libur sekolah, 14.000 pengunjung tercatat datang ke wahana wisata ini. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda bosan makan di mal maupun restoran, di Mojokerto, Jawa Timur, Anda menyantap makanan tradisional khas Jawa Timur sambil menikmati suasana persawahan terasering layaknya di Ubud, Bali. Hamparan hijau sawah di lereng Gunung Penanggungan, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur kini menjadi lokasi wisata baru yang banyak dikunjungi wisatawan. Selain udara yang sejuk, terasering ala Ubud, Bali menjadi magnet unik. Wisatawan juga bisa menikmati makanan tradisional khas Jawa Timur yang bisa dinikmati sambil melihat pemandangan, terlebih saat suasana kemasan matahari terbenam di rumah makan Omah Bapak. Proses memasak ala tempo dulu di atas tungku kayu bakar. Beragam sajian tradisional seperti jamur, sayur lodeh, oseng pindang, mangu tenggiri dan olahan tradisional lainnya menggugah cita rasa tersendiri. Harganya pun cukup terjangkau, hanya 10 hingga 20 ribu rupiah, makan nikmat sambil memandangi bentangan alam. Pesan apa, Pak? Ini pesan tongkol, oseng-oseng
jamur, sama lodeh, sama boba. Bisa lihat sawah-sawah. Terus suara burungnya juga ada di sini. Ini konsepnya Nusantara dengan menyajikan masakan tradisional, jadi kayak ada lodeh, terus banyak menu lainnya seperti ayam goreng madu, tuna. Untuk pengunjung yang di sini jadi bisa mengambil secara langsung untuk menu tradisionalnya, untuk menu lain bisa barcode di meja untuk mempermudah pengunjung. Pengunjung yang datang dari berbagai kota diantaranya Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Di hari ulang tahun Bayangkara ke-78, kami hadirkan sosok polisi yang menjadi teladan bagi abdi negara membantu masyarakat. Sulitnya akses pendidikan membuat seorang anggota polisi di Pemalang, Jawa Tengah mendirikan sekolah gratis, sementara seorang anggota polisi di Buton, Sulawesi Tenggara rela menjadi pengajar di sela-sela tugasnya. Menelusuri Sungai Lakarima menuju kawasan pesisir setiap hari dilakukan Aibtu Mardianto Putro Mudakir, anggota Polres Buton, Sulawesi Tenggara, bersama sejumlah guru menjemput anak-anak di kampung nelayan Bajau. Banyaknya warga Bajau Benteng yang buta huruf membuat Aibtu Mardianto prihatin dan memilih menjadi tenaga pengajar sukarela di SDN 121 atap di kampung nelayan terapung. Aibtu Mardianto mengajarkan baca tulis 3-4 kali dalam seminggu selama 1 tahun terakhir. Untuk meningkatkan antusiasme siswa, ia kerap memberikan hadiah seperti makan, alat tulis, serta mengajak siswa jalan-jalan ke kota. Punya semangat untuk belajar, untuk hadir ke sekolah. Maka saya mempersiapkan segala sesuatunya, bagaimana trik-trik pendekatan terhadap anak-anak ini agar mau ke sekolah. Tanya Aibtu Mardianto, Aibda Catro, anggota Babin Kamtipmas Desa Gambuhan Pulau Sari, Pemalang, Jawa Tengah ini ikhlas mewakafkan bidang tanah miliknya untuk membangun Madrasah Sanawiyah Al-Fatah. Biaya sekolah gratis diambil dari dana bos, kekurangannya ditambah uang pribadi Aibda Catro serta donatur. Nah, dari itu kami berpikir, kebetulan istri juga seorang guru, saya pengen hidup saya juga punya manfaat yang lebih di masyarakat. Akhirnya saya rembukan dengan Bapak, itu juga sudah almarhum Bapak Dimyati. Akhirnya kita sepakat di tanah kita wakafkan untuk pendirian MTS di tahun 2013. Perjuangan para anggota Bayangkara ini seharusnya menjadi contoh bagaimana para abdi negara ini membantu masyarakat. Tim kontributor iNews melaporkan. MNC Bank menjalin kerjasama dengan Family Mart saat pembukaan 4 gerai baru di Kota Malang, Jawa Timur. Unit bisnis milik MNC Group ini hadir menyediakan infrastruktur pembayaran digital serta co-branding kartu kredit Family Mart MNC Titanium Card untuk kepuasan pelanggan. Empat gerai Family Mart serentak dibuka di Kota Malang, Jawa Timur setelah sebelumnya hadir di Kota Surabaya. Minimarket yang terkenal dengan kopi khasnya ini memenuhi keinginan konsumennya untuk membuka gerai di Kota Malang. Ya, jadi banyak memang konsumen kami yang ada di Malang nih, yang harus kita di Instagram kita udah banyak di permintaan Pak untuk buka di Malang dong, kok cuma Surabaya nggak di Malang. Nah, saat inilah kita penuhi permintaan konsumen kami. Family Mart Soekarno-Hatta hadir dengan kafe yang dilayani robot barista yang bisa memberikan pengalaman baru bagi pelanggan dalam menikmati kopi. Kolaborasi MNC Bank dengan Family Mart semakin memudahkan pelanggan dalam berbelanja tanpa menggunakan uang tunai. Di mana kami diberikan kesempatan untuk membantu mensupport ekosistem dari Family Mart, salah satunya berupa co-branding kartu kredit Family Mart ya, Family Mart Master dengan MNC Bank. Dan juga tadi sudah dilihat pelayanan robot yang menggunakan kris. Nah, krisnya, pembayaran krisnya juga menggunakan brand kami, Motion Pay. Sebenarnya secara general sama, cuman yang memang membedakan dan spesial di Malang ini, terutama di Suhat, kita punya robot. Ya, jadi Anda bisa coba experience yang baru ini, bagaimana membeli produk-produk Family Mart dengan dilayani oleh robot barista. Family Mart MNC Titanium Card hadir dengan promo terbaik seperti memberikan cashback hingga promo Rp1 untuk pembelian minuman di bandara.
Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Puluhan balon udara aneka warna mewarnai kemeriahan Festival Balon Udara di Sleman, Yogyakarta. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa. Puluhan balon udara aneka warna menghiasi langit Obelix Village di Sleman, Yogyakarta. Ratusan pengunjung ikut menyaksikan festival balon udara ini. Puluhan balon udara ditambatkan dengan diberi tali mengudara hingga ketinggian sekitar 30 meter. Kita untuk memperkenalkan bahwa balon udara Wonosobo, baik cara penerbangannya yang aman dan bisa memperkenalkan budaya asli masyarakat Wonosobo yang harus dilestarikan. Festival balon udara ini menjadi daya tarik bagi wisatawan, terutama saat liburan sekolah kali ini. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.